Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul As-Sittah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam muqaddimah ini min a'jabil ujab, hal yang sangat mengherankan, yaitu banyak manusia membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Quran, menghafal Al-Qur'an, tetapi hanya sebatas membacanya saja, memperhatikan hukum tajwidnya, itu saja, dan ini bagus. Tetapi yang lebih utama lagi adalah bukan sekedar itu. Yang maksud utama adalah merenungi makna-makna Al-Quran, mendalami makna kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian mencocokkan amalan kita dan amalan manusia ini dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah menyelisihi? Inilah yang dituntut bagi kita, perbaiki keadaan kita. Ingatkan kesalahan-kesalahan manusia. Tentunya dengan tujuan al-islah, memperbaiki dan menasihati. Kemudian al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, al-aslul awwal ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Jadi pondasi yang pertama dari 6 pondasi, 6 usul adalah mengikhlaskan agama ini hanya semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Dan ini merupakan pondasi yang paling utama dari pondasi agama Islam. Dan disinilah tempat peperangan antara para nabi dan umat-umat mereka. Para nabi alaihissalatu wassalam ingin memperbaiki pondasi yang pertama ini, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh manusia. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengikat kebahagiaan manusia. Bukanlah hal yang paling penting, manusia, puasa, sholat, memperbanyak ibadah. Yang lebih penting lagi adalah al-ikhlas. Sedikit amal dibarengi dengan ikhlas lebih baik ketimbang banyak tetapi tidak ikhlas. Sekiranya seorang sholat siang dan malam, bersedekah dan beramal, tapi tanpa ikhlas maka tidak ada gunanya beramal. Dan makna dari ikhlas itu adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk ibadah. Bagaimanapun kesempurnaannya, yang berhak hanya Allah azza wa jalla semata. Malaikat tidak berhak, nabi tidak berhak, rasul tidak berhak, para wali tidak berhak, orang-orang soleh tidak berhak. Inilah dia menjadi pokok utama. Dan tidak akan terwujud pondasi dan pokok yang pertama ini kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Adapun kalau ibadah dicampur dengan syirik, maka amalan ini akan hancur. Dan orang-orang yang mengikhlaskan amal ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, inilah dia orang yang bahagia, meskipun amalnya sedikit. Maka sedikitnya amalan dibarengi dan ikhlas, inilah kebaikan, inilah keselamatan. Dan tentu sebagaimana Nabi SAW telah sebutkan tentang hadithul bitaqah. Seorang umat Nabi Muhammad SAW dibangkitkan dan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Yang catatan amalnya 99 sejauh mata memandang, penuh dengan dosa. Dan dia hanya punya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan kalimat itu, timbangan amalnya menjadi berat. Kemudian timbangan-timbangan dosa yang 99 itu menjadi ringan semuanya. Inilah dia ikhlas. Dia ucapkan kalimat itu bukan sekedar ucapan. Tetapi dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ketahui maknanya. Dia meyakini apa isinya. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan belum mampu untuk beramal. Nah, apalagi kalau orang yang amal solehnya banyak, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka tentu akan semakin mulia dia. Maka di sini ada bukti dan kandungan bahwasanya ikhlas, meskipun sedikit, maka ini akan menyelamatkan seorang dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dan dengannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa dan seluruh kesalahan. Pun ketika ikhlas hilang, maka tidak ada gunanya memperbanyak amal. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.